Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Zuhri. Nah, sekarang kita akan berdiskusi tentang teori inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi merupakan proses meningkatnya tingkat harga secara umum dalam suatu perekonomian yang berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi dari waktu ke waktu. Nah, ini kalau cuman kenaikannya satu hari yang bukan inflasi lah. Minimalnya biasanya 1 bulan. Contohnya di bulan Ramadan, di hari-hari seperti sekarang virus corona gitu. Jadi orang-orang berhati-hati, kemudian ekspor impor itu terhenti bermasalah. Nah, bisa mengakibatkan kita kekurangan sumber produksi atau distribusi ya. Oke. Jenis-jenis inflasi yang pertama berdasarkan penyebabnya. Inflasi permintaan atau demand pull inflation yang timbul karena permintaan atas masyarakat akan berbagai barang bertambah terlalu kuat akibat tingkat harga umum naik. Nah, ketika permintaan kalian semakin tinggi tentang harga pentol misalkan, maka harga pentol itu juga akan naik, gitu ya. Yang kedua, cost push inflation, inflasi biaya yang timbul karena kenaikan ongkos produksi. Misalkan dulu 2010 bensin hanya 5.000, kemudian 2015 naik menjadi 7.000, 8.000. Nah, itu juga akan mempengaruhi terhadap inflasi atau kenaikan harga barang. Yang ketiga, mixed inflation. Inflasi campuran merupakan campuran antara inflasi permintaan dan inflasi biaya. Ketika kedua-duanya terjadi, ini bisa lebih bermasalah lagi ya. Yang berikutnya, jenis inflasi itu berdasarkan asalnya. Yang pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Kenaikan harga disebabkan karena adanya perilaku masyarakat maupun perilaku pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Kenaikan harga-harga terjadi secara absolut yang berdampak terjadinya inflasi. Nah, ini contohnya kita menyetop impor dari luar. Impor beras, kita harus mandiri sekarang, berasnya harus dari masyarakat kita sendiri. Nah, itu juga berpengaruh terhadap inflasi, apakah naik atau turun. Yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri. Kenaikan harga di dalam negeri tidak terjadi karena dipengaruhi oleh kenaikan harga dari luar negeri, terutama barang-barang impor atau kenaikan bahan baku industri. Nah, ini sudah jelas. Ketika barang-barang impor itu naik harganya, maka harga yang akan dijual di negara kita juga akan naik, gitu ya, rasionalnya seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan berat atau ringannya. Yang pertama, inflasi ringan itu ukurannya biasanya di bawah 10% dalam setahun. Inflasi sedang itu antara 10% sampai 30%. Inflasi berat itu antara 30% sampai 100% dan hyperinflasi itu di atas 100%. Nah, kalau zaman dulu itu hyperinflasi karena di atas 100% dulu pada tahun 98. Nah, sekarang Indonesia itu sudah masuk inflasi ringan, sedang atau berat gitu loh. Kemarin saya lihat itu inflasinya masih tergolong di bawah 10%. Jadi tergolong ringan. Kalau dilihat dari perkembangannya di tahun-tahun sebelumnya itu ada yang sampai belasan persen, 17 gitu, 18 gitu, masuk sedang. Tapi sekarang sudah lebih terkendali inflasinya karena termasuk inflasi ringan. Teori inflasi itu, mohon maaf, teori kuantitas, teori Keynes, dan teori struktural. Jadi dipelajari ya. Nah, kebijakan inflasi itu ada dua, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kalau moneter yang berkenaan dengan jumlah uang beredar, kalau fiskal berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah tadi. Nah, ini ya.
Dampak inflasi meningkatkan kesenjangan, ketidakpastian ekonomi, kegiatan spekulatif atau judi seperti sekarang gara-gara virus corona, eh, orang cenderung menabung gitu ya. Yang keempat, menurunkan daya beli masyarakat. Nah, cara menghitung inflasi. Nah, IHK itu indeks harga konsumen, hampir sama dengan PDB tadi cara menghitungnya ya. Nah, ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Kita akan berdiskusi lebih lanjut di pertemuan kelas kita nanti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.